Harapan ribuan calon jemaah haji furoda Indonesia untuk berangkat ke Tanah Suci tahun ini pupus. Otoritas Kerajaan Arab Saudi resmi mengumumkan bahwa seluruh alokasi tempat haji furoda telah ditutup secara permanen untuk musim haji 2025. 14 orang tewas tertimbun runtuhan batu di lokasi tambang batu Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukun Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Proses pencarian korban yang masih tertimbun pun terus dilanjutkan hingga pagi hari ini. Puluhan lapak pedagang kaki lima di Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat dibongkar Satpol PP. Ya, pembongkaran 40 lapak ini karena berdiri di atas saluran pipa air dan merusak keindahan kota, sekaligus mengembalikan fungsi saluran air dan menciptakan lingkungan bersih. Menurut pihak kelurahan, warga merasa terganggu dengan adanya lapak di atas saluran air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Philip. Selamat pagi Putri, selamat pagi pemirsa. Semangat banget. Semangat yang dong. mau cuti semangat banget. Iya dong, kita mau cuti, mau libur panjang. Philip kemana? Alhamdulillah, kerja dulu, menyapa pemirsa TV One. Kalau gitu saya kasih pantun buat Philip dan juga pemirsa di rumah ya. Cakep. Pagi-pagi pergi ke pasar. Cakep. Beli sayur dan daging sapi. Cakep. Liburan nggak kemana-mana tak perlu gusar. Cakep. Mending nonton kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ayo, kalau begitu kan. Makanya pemirsa jangan kangen-kangen. Minggu depan tuh kayaknya Putri off Seminggu dulu. ya? Seminggu ya? Seminggu. Seminggu. Jangan rindu, kita jumpa lagi. Oke lah pemirsa, sambil menemani yang di belakang kita nih Put, lagi banyak yang olahraga, lari, kita juga akan kasih beragam informasi menarik untuk Anda pemirsa. Nih salah satunya ada kepergok saat beraksi di parkiran pusat elektronik di wilayah Tangerang begitu ya, Harko Pasar Baru Jakarta Pusat. Seorang pelaku curanmor babak belur dihakimi oleh warga. Ya, dua petugas kepolisian berusaha mengevakuasi pelaku curanmor dari kerumunan warga di Jalan Samanhudi, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sejumlah petugas keamanan gedung yang ikut membantu polisi melakukan evakuasi bahkan tak mampu berbuat banyak lantaran warga yang geram justru mengepung pelaku. Aksi main hakim sendiri ini merupakan bentuk kekesalan warga atas ulah pelaku yang nekat membawa kabur sebuah sepeda motor milik pengunjung pusat elektronik Harko Pasar Baru. Pelaku dipergoki korbannya saat tengah menuntun motor di area parkir Harko Pasar Baru yang kemudian melarikan diri ke Jalan Samanhudi dan akhirnya berhasil dibekuk warga. Pemirsa, polisi Sidoarjo, Jawa Timur meringkus dua anggota sindikat pencurian mobil pick-up jaringan antar kota. Sindikat ini kerap beraksi menjelang Hari Raya Idul Adha karena harga mobil pick-up lebih mahal. Biasanya untuk ini ya Put ya, ngangkut hewan kurban. Betul. Mobil pick-up. Dua anggota sindikat pencurian mobil pick-up akhirnya diringkus setelah Satreskrim Polresta Sidoarjo melakukan pengintaian dan pengejaran. Keduanya ditangkap dengan barang bukti sebuah mobil pick-up yang belum sempat dijual karena pelaku mengincar mobil pick-up ini harganya tinggi menjelang Idul Adha. Pencurian dilakukan dengan mencongkel pintu mobil dan menyambung kabel, dan polisi menyatakan pelaku beraksi dini hari saat para korban sedang tidur.
Kita ke berita lainnya pemirsa, seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan bisnis digital ini di 2024 ya, Put ya, meninggal dunia setelah mengikuti pendidikan dasar organisasi mahasiswa pencinta alam. Peristiwa kekerasan ini terjadi saat pendidikan dasar atau Diksar yang berlangsung pada 10-14 November 2024 di Desa Talang Mulia, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Diksar tersebut diikuti oleh 6 mahasiswa baru, termasuk Pratama. Nah, korban Pratama mengalami kekerasan fisik berulang, termasuk ditendang di bagian perut dan juga dada, serta dipaksa meminum spiritus. Ia juga kerap mendapat hukuman fisik berlebihan setiap kali dianggap melakukan kesalahan. Pratama kemudian mengalami penggumpalan pembuluh darah di kepala, serta luka fisik di leher, siku, dan bagian atas perut. Sejak kembali dari kegiatan tersebut, kondisi kesehatannya menurun dan ia tidak lagi mengikuti kegiatan perkuliahan. Setelah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Bandar Lampung, Pratama akhirnya meninggal dunia pada Senin 28 April 2025 lalu. Pasca kematian Pratama, puluhan mahasiswa FEB Unila melakukan aksi demonstrasi di depan gedung Rektorat Unila. Mereka menuntut rektor dan rekan-rekan dekan FBB, maksud kami, bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Saat ini pihak Universitas Lampung telah membentuk tim investigasi internal untuk menyelidiki dugaan kekerasan dalam kegiatan Diksar tersebut. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang gadis berusia 18 tahun di Kabupaten Kampar Riau menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh saudara sepupunya sendiri yang berusia 47 tahun. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami luka dan harus menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Riau. Kita saksikan bersama-sama pemirsa bagaimana kondisi VH, korban penganiayaan yang dilakukan oleh sepupunya sendiri. Ia harus menjalani pemeriksaan ronsen lantaran sering mengeluh sakit di sekujur tubuhnya. VH mengalami luka dalam dan lebam-lebam. Usai menjalani 3 kali ronsen, korban diketahui mengalami banyak luka dalam seperti pembengkakan pada bagian rusuk dan pinggul korban. Sebelumnya diberitakan telah terjadi penganiayaan terhadap seorang gadis yatim piatu yang dilakukan oleh wanita berusia 47 tahun yang merupakan sepupu korban. Peristiwa tersebut baru terungkap pada 24 Mei 2025 lalu setelah rekaman videonya viral di media sosial. Kita ke berita selanjutnya pemirsa, 3 pemuda di Sragen, Jawa Tengah ditangkap polisi usai mengedarkan uang palsu yang dibelanjakan di sebuah warung. Ketiga pelaku adalah warga Sukadono, Sragen. Salah satu diantaranya bahkan ini masih berusia di bawah umur. Ya, ketiga pelaku ini berinisial RWW, BMS, dan MBR, warga Sukodono, Sragen. Salah satunya seperti yang dikatakan Philip, ini masih di bawah umur. Ya. Ketiganya mengedarkan uang palsu ke warung-warung kecil dan aksinya ini baru terendus pedagang saat mereka pergi. Pedagang yang curiga langsung mengecek uang tersebut ke minimarket yang memiliki alat deteksi ultraviolet sehingga diketahui uang tersebut palsu. Pelaku diketahui mendapatkan uang palsu dari ayah pelaku RWW yang tinggal di wilayah Wonosari, Yogyakarta. Polisi kini masih memburu ayah dari RWW. Ternyata selain uang palsu, janji palsu juga banyak beredar. Jadi harus berhati-hati. Philip pernah mengedarkannya? Cukup uang saja yang palsu, jangan janji saya yang palsu ya. Nih berita selanjutnya ada apa Putri? Kok diem ya? Pemirsa nungguin nih, pemirsa apa kabar Indonesia Pagi nungguin. Saya bayangin janji palsu Philip apa ya gitu. Oh, oke. Ada berita apa selanjutnya Putri? Oke, kita punya informasi viral nih Ya. di media sosial yang menunjukkan kerumunan warga yang antri jajanan halal dicampur dengan jajanan yang mengandung babi di salah satu kedai jajanan yang ada di Pasar Atum, Surabaya, Jawa Timur.
Nah, atas peristiwa itu pemirsa, pembeli berharap toko mencantumkan label halal agar ada jaminan untuk pembeli. Ya pemirsa, inilah video yang viral di media sosial saat ada pembeli yang memesan jajanan cakwe dan bakwan isi babi dengan suara lantang hingga membuat kerumunan tersebut bingung campur kaget. Ini lantaran kebanyakan pembelinya merupakan umat muslim. Pemilik kedai mengaku jika video tersebut adalah fitnah dan merupakan video lama yang diunggah berulang-ulang. Pemilik kedai telah lama memisahkan tokonya menjadi dua, antara kedai versi jajanan halal dan kedai versi jajanan non halal yang diberi nama kedai Bang Cun untuk jajanan non halal. Pemilik toko mengakui jika kedainya masih belum memiliki label halal secara resmi dan masih dalam tahap permohonan. Para pedagang banyak yang mengeluh dan berdalih jika pengurusan label halal memiliki proses yang rumit serta mahal sehingga membuat banyak makanan yang tidak berlabel halal. Tapi cantumkan label halalnya yang resmi ya, BPJPH ya, betul. Bukan tulisan halal seperti ayam ayam widuri. Widuri ya, yang kemarin sempat agak hampir viral begitu ya. Kita ke berita selanjutnya pemirsa, 14 orang tewas tertimbun runtuhan batu di lokasi tambang batu Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukun Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ya, video yang kita saksikan ini pemirsa, detik-detik terjadinya longsoran batu di lokasi tambang batu Gunung Kuda. Para pekerja tambang tak sempat melarikan diri, serta sejumlah alat berat dan truk pun ikut tertimbun longsor. Satu persatu korban dievakuasi namun nyawanya tidak tertolong. Korban dilarikan ke Rumah Sakit Arja Winangun, Cirebon. 7 jenazah berhasil diidentifikasi dan 1 masih belum diketahui identitasnya. Longsor di lokasi tambang batu Gunung Kuda ini sudah beberapa kali terjadi. Sebelumnya insiden longsor ini terjadi pada Februari 2025 lalu. Pemirsa, sesaat lagi kami akan hadirkan serangkaian informasi menarik, diantaranya Amirul Hajj yang juga Menteri Agama RI Nasaruddin Umar bersama rombongan telah tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Sesaat lagi kami akan kembali, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, Amirul Haji yang juga ini kegiatan haji ya yang sedang dilaksanakan bersama rombongan telah tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Bersama dengan ada Menteri Agama ya, Nasaruddin Umar. Ya, kedatangan Amirul Hajj ini disambut Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Abdul Aziz, Dirjen Penyelenggara Haji Hilman Latif, Konjen RI Jeddah dan jajaran PPIH Arab Saudi. Nah, di Arab Saudi, Nasaruddin Umar, Menteri Agama, ini didampingi wakilnya, Romo Muhammad Syafi'i, serta sejumlah anggota delegasi termasuk Muhajir Effendi, Dudung Abdurrahman, serta Arifatul Fauzi. Menteri Agama meminta kepada seluruh jemaah haji Indonesia untuk fokus bersiap diri pada persiapan puncak haji, yakni wukuf di Arafah. Menteri Agama juga meminta kepada tim konsultan ibadah atau mustasyar dini, petugas kloter, serta pembimbing KBIH untuk memberikan pembinaan intensif kepada para jemaah di lapangan. Ya, kita ke informasi lain pemirsa. Pemain timnas Indonesia mulai melakukan pemusatan pelatihan di Bali. Nonton nggak Putri nanti harus pertandingannya? Dong, harus nonton. Lawan Cina, dukung mana? Indonesia. Dukung Indonesia dong. Nah, kamu yang perlu dipertanyakan nih. Ragu ya saya jadinya ya, mau nonton atau enggak. Tapi yang pasti kalau datang nonton saya akan dukung Indonesia. Betul. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert memanggil 32 nama dalam persiapan melawan Cina dan Jepang di 2 laga terakhir grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagian pemain yang berada di bawah naungan klub Eropa masih belum tiba di Bali karena menunggu musim pertandingan selesai. Latihan ini juga diharapkan dapat memberi waktu lebih bagi pemain untuk beradaptasi. Sejumlah nama seperti Nathan Chown, Rafael Struijk, Ivan Jenner, Ole Romeni, Arhan Pratama, Rizky Ridho,
Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan tampak semangat mengikuti latihan. Kalau kata Putri, oleh Romeni, ya kan? Nah, Lip, ada rekomendasi nggak untuk tempat wisata yang bisa saya datengin nih? Ada. Salah satunya berita selanjutnya pemirsa, daya tarik Kota Bandung masih menyedot ribuan wisatawan untuk mengisi liburan panjang serta cuti bersama. Menarik juga ya kalau ke Bandung, Jawa Barat ya. Ya, kalau Putri kan tujuannya Jepara. Iya, tapi masih ada sisi sehari yang bisa saya kunjungi juga nih. Iya. Nah, karena di Bandung ini pemirsa, para wisatawan yang datang ini tidak hanya dari wilayah Jabodetabek ya, namun banyak pula dari luar Jawa Barat. Seperti diantaranya dari Yogyakarta. Mungkin kalau saya ke sana saya dari Jepara gitu ya. Dan tidak hanya kawasan wisata alam di Lembang. Nah, banyak juga wisatawan yang menghabiskan malam liburan akhir pekannya di pusat kota Bandung seperti di Jalan Braga, Jalan Asia Afrika, alun-alun hingga pusat kuliner di Lengkong. Di Jalan Braga para pengunjung yang tidak hanya bisa berjalan kaki ya bersama keluarga tapi juga bisa bersuah foto, kemudian juga di sana banyak sekali makanan khas racikan Pasundan dan Nusantara. Memang Bandung masih menjadi magnet jika libur panjang telah tiba. Kayak lagu dong. Libur telah tiba, libur telah tiba. Oke, kalau misalnya Bandung kejauhan pemirsa, untuk warga Jabodetabek mungkin bisa nih Anda ke kawasan Puncak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, ini menjadi salah satu destinasi favorit ya bagi warga Jabodetabek yang ingin menghabiskan libur panjangnya. Tadi malam, ini pantauan arus lalu lintas ini terjadi kepadatan di kawasan Simpang Gadok. Sedikitnya ada 63.000 kendaraan telah melintas di Simpang Gadok menuju kawasan Puncak sejak pagi hari. Pengendara dominasi oleh para pelancong yang menggunakan sepeda motor dan juga mobil. Rekayasa lalu lintas one way atau buka tutup diberlakukan pada pagi hari pukul 7 hingga setengah 6 sore. Hingga tadi malam Simpang Gadok ini masih ramai ya, cenderung padat. Petugas mengungkap bahwa hari ini akan kembali diberlakukan one way mulai dari pukul 7 pagi sampai waktu situasional dan ganjil genap dari pukul 7 sampai pukul 10 pagi. Kalau orang-orang statusnya liburan ke sana ya. Kalau Putri pulang kerja. Ya betul. Kita ke berita lainnya pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggodo telah menerima laporan dugaan gratifikasi yang melibatkan pejabat tinggi Kementerian PU. Inilah dokumen yang bertanda tangan Inspektur Jenderal Kementerian PU Dadang Rukmana terkait hasil audit investigasi sementara dan dugaan gratifikasi pernikahan salah satu anak pejabat di Kementerian PU. Dari surat yang beredar dinyatakan terkumpul sejumlah uang pemirsa sebesar 10 juta rupiah dan 5.900 dolar Amerika. Saat ini uang tersebut telah disita oleh Inspektorat Jenderal dan selanjutnya dikembalikan kepada pihak pemberi. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meminta Inspektorat Jenderal melakukan investigasi dan menyelesaikan kasus ini. Ya, ada kabar baik nih untuk para pencari kerja karena pemerintah resmi menghapus syarat usia bagi para pencari kerja melalui surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja tentang larangan diskriminasi dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Salah satu faktor penghambat bagi para pencari kerja adalah batas usia yang diterapkan oleh perusahaan. Hal tersebut sering menjadi batu sandungan bagi para pencari kerja yang usianya sudah lebih dari syarat yang ditentukan. Menyikapi hal tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengeluarkan surat edaran tentang larangan diskriminasi dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Surat edaran tersebut berisi tentang penghapusan syarat usia bagi para pencari kerja. Menurut Yasirli, larangan ini dibuat karena masih banyak rekrutmen kerja yang menunjukkan praktik diskriminasi mulai dari usia, penampilan, hingga status pernikahan. Dalam surat edaran tersebut, syarat usia dalam proses rekrutmen tenaga kerja hanya dapat dicantumkan jika terdapat kepentingan khusus. Surat edaran ini diterbitkan untuk mempertegas komitmen pemerintah terhadap prinsip
non-diskriminasi sekaligus memberikan pedoman yang jelas agar rekrutmen kerja dilakukan secara objektif dan adil. Poin utama dari surat edaran ini adalah larangan diskriminasi atas dasar apapun dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Surat edaran tersebut ditujukan untuk gubernur di seluruh Indonesia untuk disampaikan kepada bupati, wali kota, dan pemangku kepentingan lainnya untuk dilaksanakan. Kedepannya, Kementerian Ketenagakerjaan sedang menyiapkan peraturan menteri untuk membuat regulasi tentang rekrutmen tenaga kerja. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, setelah jeda kami memiliki informasi lantaran kesal tak terima sepeda motornya terserempet truk. Ini ada momen ketika pengendara truk dan juga motor yang sempat berserempetan ini menganiaya ya. Betul. Ketika mengisi bensin. Kita akan hadirkan informasi saat lagi. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia, Pak. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, sebanyak 17 preman ditangkap petugas Polres Boyolali, Jawa Tengah dalam operasi Aman Candi 2025 yang digelar selama 17 hari sejak 12 Mei 2025. Penangkapan dilakukan menyusul maraknya aksi premanisme di wilayah Boyolali. Dari total 17 orang, 10 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka seperti kasus pungutan liar, penganiayaan, pengeroyokan, hingga intimidasi. Salah satu pelaku penganiayaan terlibat dalam insiden di Karanggede, yaitu tragedi latihan pencaksilat yang menewaskan remaja. Ya pemirsa, sementara di Sumedang, ini seorang preman terekam kamera pengawas memalak dan mengancam seorang pemilik rumah kos di wilayah Jatinangor, Jawa Barat. Satu pelaku telah diringkus polisi. Aksi pengancaman dan pemalakan dilakukan sejumlah preman terhadap seorang pengusaha yang tengah membangun rumah kos di kawasan pendidikan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Pelaku terekam kamera CCTV saat mendekati korban dan mengintimidasi korban dengan menarik-narik tangannya. Korban terpaksa memberikan sejumlah uang senilai Rp2.500.000. Pelaku berinisial AM melakukan aksinya pada 18 Mei. Ini terjadi pada Minggu malam. Pelaku memeras dan mengancam korban untuk memberikan jatah uang kas proyek pembangunan dengan alasan keamanan. Kita ke berita lainnya pemirsa. Viral di media sosial, salah seorang anggota dewan di Kabupaten Tuban terlihat dengan santai menghisap vape atau rokok elektrik saat rapat paripurna berlangsung. Ya, kita lihat bersama ya, videonya ini viral pemirsa, di mana anggota Dewan Kabupaten Tuban ini asik ya menghisap vape atau rokok elektrik. Video ini kemudian menjadi perhatian masyarakat. Warga merasa miris melihat video ini karena dilakukan ketika sedang berlangsung rapat. Laporan Pansus Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD di ruang paripurna Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa. Lantaran kesal tak terima sepeda motornya terserempet truk saat tengah mengantri di tempat pengisian BBM, seorang pengendara motor menganiaya supir truk di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kita saksikan bersama-sama ini momen bagaimana rekaman CCTV terlihat aksi kekerasan yang dilakukan seorang pengemudi sepeda motor terhadap seorang supir truk di salah satu SPBU Harapan Indah, Tarumajaya. Pelaku berinisial Z merupakan seorang pegawai di salah satu badan usaha negara di Jakarta melakukan aksi kekerasan dipicu lantaran ini sepeda motor milik pelaku tersenggol bagian belakang truk saat tengah mengantre di SPBU. Pelaku yang tak terima sepeda motornya tersenggol langsung mendatangi korban dan langsung melakukan penganiayaan hingga korban terjatuh dari dalam kemudi truknya dan mengalami luka serius pada bagian tulang pinggulnya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku harus mendekam di balik jeruji besi
dan pelaku diancam pasal 351 dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini dari kasus penganiayaan ya Putri dan juga pemirsa, kami sudah terhubung dengan Ibtu Putu Agam Guntara selaku Kanit Reskrim Polsek Tarumajaya. Selamat pagi Pak Kanit. Selamat pagi Pak, izin. Baik Pak Kanit, kami ingin mengetahui bagaimana update terkini informasi terkait penganiayaan pelaku yang juga sudah diamankan. Apakah memang ya penganiayaan ini dilakukan secara sengaja atau sudah ada jalur damai yang ditempuh oleh kedua pihak? Jadi untuk pelaku ini murni dia karena emosi sesaat pada saat kejadian. Jadi si pelaku ini karena tersenggol oleh si korban, motornya hingga terjatuh. Jadi pelaku ini emosi dan langsung menarik korban dari truknya sehingga jatuh dari truk dan mengalami luka di bagian pinggulnya, begitu. Oke, nah setelah kemudian kita hanya tahu sampai ke video penganiayaan, tapi kita belum mengetahui apakah setelah pelaku melakukan aksi penganiayaan ini apakah sempat kabur atau seperti apa cerita lengkapnya, Pak? Jadi pada saat kejadian pelaku masih ada di tempat, sehingga kami dari pihak kepolisian mendapat informasi bahwasannya ada keributan. Kami merapat ke TKP, jadi kita langsung amankan pelaku untuk diamankan di kantor, begitu Pak, izin. Pak Kanit, apakah kedua belah pihak juga sudah saling bertemu untuk membicarakan kasus ini, dan dari korban sendiri bagaimana permintaannya Pak Kanit? Jadi untuk korban sampai saat ini sudah sempat bertemu dan sedang diupayakan untuk dilakukan musyawarah dengan korban dengan pelaku. Baik, Pak Kanit, tapi apakah memang terjadi kerusakan terhadap sepeda motor pelaku? Seperti apa kondisinya? Untuk kerusakan itu hanya tergores sedikit, karena posisinya truk itu hanya menyenggol motor pelaku itu hanya sedikit, tapi tersulut emosi sesaat sehingga melakukan penganiayaan terhadap sopir truk tersebut. Begitu Mbak, izin. Baik Pak Kanit, ketika kejadian berlangsung, apakah tidak ada pihak-pihak lain yang kemudian mencoba untuk melerai atau paling tidak supaya pelaku sendiri tidak sampai melakukan penganiayaan terhadap korban begitu? Jadi pada saat di TKP kita juga melihat CCTV bahwasannya murni dari pelaku sendiri yang melakukan penganiayaan terhadap korban. Jadi warga di sekitar melihat pada saat setelah kejadian baru menolong korban di TKP untuk ditindaklanjuti, dibawa ke rumah sakit seperti itu. Oke, terakhir Pak Kanit, konstruksi hukum sanksi yang menjerat pelaku. Untuk sanksi yang kita terapkan itu pasal 351 ayat 2 dengan ancaman hukuman kurang lebih maksimal 5 tahun penjara. Mohon izin begitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih informasinya Ibtu Agam Guntara, Kanit Reskrim Polsek Tarumajaya. Sama-sama, Mbak. Bergabung sama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Pak Kanit. Ya pemirsa, di segmen selanjutnya kita ada dialog apa nih Bu? Menarik. Ya, kita ada dialog soal ribuan jemaah haji furoda yang kabarnya ini tidak jadi berangkat, gagal berangkat haji pada tahun ini karena visa mereka belum juga atau sudah pasti ya otoritas Arab Saudi tidak mengeluarkan visa keberangkatan haji mereka. Sesaat lagi kita akan bahas selengkapnya apa penyebab tidak atau gagal berangkatnya calon jemaah haji furoda ini. Sesaat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kami di segmen ini ya akan membahas bagaimana harapan ribuan calon jemaah haji furoda Indonesia untuk berangkat ke Tanah Suci tahun ini harus pupus. Iya. Gitu ya. Kita akan lihat informasinya di paket pengantar berikut ini.
Harapan ribuan calon jamaah haji furoda Indonesia untuk berangkat ke Tanah Suci tahun ini pupus. Kendati telah melunasi biaya perjalanan yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah, niat jamaah haji furoda untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah bakal urung terlaksana. Hal ini menyusul pengumuman resmi yang disampaikan otoritas Kerajaan Arab Saudi bahwa seluruh alokasi tempat haji furoda telah ditutup secara permanen untuk musim haji tahun ini. Artinya, tidak akan ada lagi permintaan pengajuan visa haji furoda. Visa haji furoda adalah visa undangan langsung dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi di luar kuota resmi yang diberikan kepada masing-masing negara. Meskipun jalurnya berbeda, visa haji furoda tetap sah. Dengan adanya pengumuman ini, maka semua pihak yang masih berharap berangkat haji furoda harus mengikhlaskan dan menunda niatnya hingga musim haji tahun depan. Tim TV One mengabarkan. Kebijakannya Saudi Arabia bukan kita. Tapi pemerintah kita belum dapat info ya Pak? Ya, komunikasi terus keluar on off ya. Karena bukan hanya di Indonesia seperti itu ya, tapi di negara lain juga sama dan itu sesuai dengan kebijakan Saudi Arabia. Tetapi insya Allah kalau yang regulernya kan kita sudah selesai semua. Kalau Purada itu kan semacam eksternal program ya. Yang program itu kita sudah selesai semuanya. Purada itu kan selain mahal, ya mahal sekali ya. Mungkin bisa 3 orang untuk haji di tempat regulasi biasa, reguler ya, haji reguler. Nah tapi bagi orang punya uang, apalagi mungkin juga tidak punya waktu lain, mungkin ada kondisinya macam-macam ya, mau menghajikan orang tuanya itu bisa saja. Nah itu kita bantu. Visa furoda ya. Furoda ini sebenarnya sepenuhnya adalah kewenangan dari pemerintahan Arab Saudi. Jadi visa furoda itu kewenangan dari sana, Mas. Sehingga kita dari DPR ini tidak bisa kontrol berapa furoda yang keluar. Karena ini langsung ya dari pemerintahan Arab Saudi ke Dubes dilaksanakan kepada para travel. Itu Konjen sudah memberikan isyarat bahwa pemerintahan Arab Saudi akan melakukan pengetatan visa furoda. Ya pastinya sedih sekali ya, mungkin berbagai persiapan ini sudah dilakukan oleh calon jemaah haji furoda, tapi ternyata last minute ya. Ini mereka harus mengubur begitu niat baiknya untuk beribadah di Tanah Suci. Nah apakah kemudian memang hanya Indonesia yang kemudian visanya ini tidak dikeluarkan, ataukah negara-negara lain juga sama? Apa sebetulnya alasan atau penyebab visa dari calon jemaah haji furoda ini tidak keluar? Kita bahas selengkapnya pada pagi hari ini bersama sejumlah narasumber. Di studio sudah hadir Pak Mustoli Siraj, Ketua Komnas Haji. Assalamualaikum Pak Mus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Mus. Selamat pagi Mas Philip. Ya. Dan juga melalui sambungan Zoom, ini Pak Muhammad Farid Al-Jawi, Ketua Harian Bersatu. Assalamualaikum Pak Farid. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri, Mas Philip. Baik, Pak Farid, kami ingin meminta tanggapan dulu bagaimana kemudian ini ada ribuan atau mungkin ratusan hingga ribuan ya jemaah haji yang akhirnya harus gagal untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Seperti apa tanggapannya Pak Farid? Iya, perlu kita ketahui ya bahwasannya dasar haji furoda dan mujamalah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, termasuk pengawasannya. Namun pemberian alokasi kuota untuk haji furoda ini tidak bisa ditentukan jumlahnya berapa. Namun semua penyelenggara yang memiliki izin resmi di Indonesia berharap tahun ini mendapatkan visa haji furoda seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun di akhir ya dinyatakan bahwasannya visa furoda sudah tidak ada. Sebenarnya ini sudah bisa dianalisa ya berdasarkan kejadian tahun lalu. Kejadian tahun lalu ya itu ada sekitar 1.300 jamaah haji yang meninggal. Dan setelah didata 80% jamaah haji yang meninggal itu menggunakan visa non haji ya dari seluruh dunia. Nah, ini juga menjadi dasar pemerintah Arab Saudi untuk tahun ini memberikan pengetatan. Semua yang akan ibadah haji tahun ini harus menggunakan visa haji.
Bahkan itu sudah dibuktikan pemerintah Indonesia, pemerintah Arab Saudi memberikan layanan yang luar biasa ya pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Kami sudah merasakan layanan yang begitu cepat ketika kami mendarat di Arab Saudi ya, yang tadinya memakan waktu hampir 5 sampai 7 jam, ini cukup 1 jam saja ya, sehingga jamaah langsung sampai di hotel. Nah, tahun ini kami mendapatkan informasi sampai saat ini baru 1,2 juta jamaah haji dari seluruh dunia yang masuk ke Arab Saudi. Yang biasanya normalnya di tahun-tahun sebelumnya itu mencapai 1,8 juta. Artinya ada pemotongan 600.000 jamaah haji yang ingin melaksanakan ibadah haji tahun ini, dan dirasakan oleh kami-kami yang saat ini sudah di Mekah ya. Begitu longgar, hotel-hotel juga begitu sepi, dan di mana-mana terjadi pengetatan. Jadi ya wajar ya jika pemerintah Saudi ingin melayani jamaah haji dengan sebaik-baiknya dengan memangkas kuota termasuk furoda di seluruh dunia begitu. Oke, Pak Farid, apakah hanya alasan karena mungkin semakin ketat mencegah banyaknya masuknya jemaah haji jalur tidak resmi, atau mungkin ada alasan-alasan lain, misalnya karena penambahan kuota jalur reguler, kemudian furoda dikurangi atau mungkin dihapuskan, atau ada alasan lain nggak yang diberikan oleh otoritas Arab Saudi? Pemerintah Arab Saudi tidak mendetailkan alasan tidak mengeluarkannya haji furoda tahun ini untuk berbagai negara di dunia. Yang jelas di sini dampak pelayanan terhadap jamaah haji luar biasa ya, begitu nyaman, begitu ketat dan terfilter satu persatu. Bahkan orang-orang yang memang biasa di Saudi sendiri yang mereka tidak menggunakan visa haji atau tidak dapat kartu nusuk atau tidak dapat permit, itu mereka tidak bisa masuk ke tempat-tempat yang memang di situ menjadi konsentrasi jamaah haji. Baik, saya mau ke Pak Mus sekarang. Pak Mus, kalau saya tadi juga mendengarkan bagaimana penjelasan dari Pak Farid ya. Sebenarnya kalau ini belajar dari kasus-kasus yang tahun sebelumnya, apakah memang kejadian seperti ini bisa diantisipasi sebelumnya begitu, Pak Mus? Ya, inilah bedanya antara reguler dengan furoda. Oke. Bahkan hari ini saja cerita tentang reguler itu kan belum tuntas. Kebetulan Komnas Haji kan membuka kanal aduan. Ini sampai sekarang masih ada yang belum dapat nusuk. Oh. Ya, yang padahal sudah ditutup kan? Sudah, enggak, mereka sudah di sana, tapi kartu nusuk untuk masuk ke tempat-tempat penting, misalnya Arafah, Armusna, itu belum ada yang belum dapat. Bukannya tanggal 28 kemarin sudah ditutup? Harusnya seperti itu, harusnya artinya jamaah haji yang sudah sampai di sana itu kan perlu kartu itu untuk ibadah begitu ya. Nah, terkait dengan furoda, memang ini ceritanya juga tidak kalah menarik saya kira. Tapi bagi saya melihatnya ini menjadi momentum kita bersama untuk pemerintah, untuk kemudian DPR dan kemudian pelaku usaha seperti Pak Kiai Al-Jawi ini, Ketum Bersatu ini, untuk kemudian menata. Kebetulan kan setelah musim haji nanti itu kan akan ada revisi Undang-Undang Haji. Yeah. Nah, poin ini saya kira penting. Kenapa? Betul tadi bahwa di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, pasal 17, 18, 19, 20 kemudian lompat di pasal 82 diatur, Mbak. Tapi kemudian syaratnya itu 3, visanya itu diupayakan oleh PIHK dan PIHK-nya berizin, dan kemudian ada izin menteri. Nah, tapi ada pengawasannya. Nah, hari ini yang terjadi itu memang ada lubang besar dalam tata kelola haji furoda. Apa itu? Yaitu terkait dengan standar minimal pelayanan. Kalau di reguler, di haji khusus itu ada. Dari aspek harga, terus dari aspek yang lain begitu ya. Itu detail. Tapi kalau furoda itu harganya tidak diatur, kemudian visanya spekulatif, dan kemudian bagaimana kalau terjadi kegagalan semacam ini tidak bisa dihindarkan kan begitu. Berarti legalitasnya gimana tuh? Ini legalitasnya sebetulnya legal, Pak. Tapi legal. Dari tahun 2019 saya juga sudah menyampaikan bahwa perlu untuk dari undang-undang itu harus ada aturan juknis yang turunannya yang mengatur secara detail. Seperti halnya Seperti halnya haji reguler dan haji khusus. Nah, apa yang terjadi akhirnya? Akhirnya antara beliau ini Pak Ketum Sapuhi yang anggotanya cukup banyak dengan anggota-anggota lain juga bersaing, quote and quote ada hal yang kurang sehat juga, Mbak. Soal harga misalnya.
harganya selangit, misalnya dari 300 sampai dengan 900 ada yang 1 miliar. Luar biasa, hampir 1 M begitu ya? Betul. Sedangkan perlindungan terhadap jamaah hajinya sangat lemah begitu ya. Nah, ini yang kemudian sisi-sisi yang harus kita benahi lah. Bagaimana kemudian haji furoda? Kenapa? Furoda ini menurut saya masih penting untuk dipertahankan. Kenapa? Karena supply and demand yang tidak seimbang, jauh, Mbak. Sekarang ada 5,4 juta jamaah haji yang antri. Yang kalau di Jakarta kurang lebih 18 sampai 20 tahun antrinya. Kemudian di Bantaeng itu 47 tahun. Reguler haji khusus itu antrinya 7 sampai 8 tahun. Nah, kan demand kita kan tinggi sekali. Artinya banyak orang yang ingin berangkat haji. Nah, tapi ini yang kemudian menjadi lorong gelap, loophole begitu ya, yang kemudian menjadikan pemain-pemain haji furoda itu bukan hanya teman-teman beliau ini, tapi juga mereka yang ilegal. Oknum lah ya. Oknum. Menghalalkan segala cara, yang penting berangkat dulu nih jemaah ke Tanah Suci. Visa gitu ziarah, visa amil, kemudian dibandroli dengan harga furoda. Nah, ini makanya saya kira teman-temannya beliau ini yang kemudian tergabung dalam asosiasi, Pak Farid dan kawan-kawan ini perlu kita lindungi, Pak, oleh pemerintah. Dan harusnya memang di awal-awal juga pemerintah juga membantulah, tidak melepas begitu saja. Misalnya bagaimana komunikasi, apakah tahun ini kemudian furoda itu akan keluar. Kalau ini kan dilepas ya. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Wahid kan menjadi betul bahwa ini adalah B2 customer. Beda dengan reguler. Kalau reguler itu kan setorannya jelas ke BPKH, ada nomor porsi, nomor antrian, dan nanti biayanya kapan mereka berangkat sudah terprediksi. Tapi memang kalau furoda tidak dipantau, tidak kalau dilihat furoda untuk sebetulnya di undang-undang itu kan wajib dilaporkan oleh Pak Farid dan kawan-kawan, oleh travel. Tapi maksud saya tadi turunan daripada pasal 17, pasal 18, pasal 20 sampai dengan nanti lompat di pasal 82 di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 itu ada. Tapi kemudian bagaimana harganya? Tidak ditentukan. Bagaimana standar diatur, ya? minimalnya, dan bagaimana kalau terjadi kegagalan seperti hari ini. Ini kan kegagalan yang masif sekali. Mau nggak mau kan pemerintah jadi lobby-lobby kan? Betul. Nah, sesungguhnya dengan adanya peristiwa ini, yang dirugikan bukan cuma jamaah, Mbak. Teman-teman beliau nih Pak Farid, travel itu dirugikan. Kenapa? Mereka sudah deposit penerbangan, deposit hotel, deposit konsumsi dan seterusnya. Pun dengan pelaku usaha yang ada di Arab Saudi. Hotelnya kosong. Betul. Arab Saudi Airlines juga kemudian ya kosong berangkat ke sana. Yang biasanya berbondong-bondong datang ribuan orang. Iya, saya coba tanya ke Pak Farid. Pak Farid, ini kalau kondisinya pihak travel ini kemudian sudah ngeblok gitu ya hotel ataupun pesawat begitu atau layanan-layanan lainnya, ini bagaimana tanggung jawab dari travel ke para calon jemaah yang gagal berangkat ini? Tapi nanti Pak Farid, usai jeda berikut Pak Farid, kami akan kembali sesaat lagi. Baik, kita lanjutkan ke Pak Farid. Pak Farid, ini kalau sudah begini kondisinya gagal berangkat, uang sudah disetorkan oleh calon jemaah, ini bagaimana solusinya? Dari pihak travel tanggung jawabnya bagaimana? Kalau sudah kadung bayar, ngeblok hotel dan layanan lainnya, misalnya pesawat dan lain-lain. Jadi ini fenomena hampir terjadi setiap tahun, namun jumlahnya nggak banyak. Tapi ini kali kedua jumlah yang paling besar setelah tahun 2022. Dan tahun ini adalah tahun yang paling terpuruk karena ditutup total, tidak ada satupun visa furoda yang diterbitkan dari seluruh dunia. Terkait dari tanggung jawab, ini memang ada kesepakatan antara para penyelenggara yang berizin resmi dengan para jamaah. Ya, seperti jika visa tidak keluar, ya itu dikembalikan full. Ada juga visa tidak keluar, nanti ada biaya administrasi. Namun perlu diketahui ya, karena ini kaitannya dengan masyarakat dan ini diatur oleh undang-undang, perlu juga penguatan dari pemerintah ya kepada pihak-pihak yang memang menjadi stakeholder kami, seperti penerbangan, ya seperti hotel, ya untuk tidak menghanguskan uang yang sudah kita depositkan, ya. Karena apa? Tidak semua airlines memiliki ketentuan yang sama. Begitu pula hotel-hotel. Namun jika ada himbauan dari pemerintah atau ini kejadian yang luar biasa, ini sangat membantu masyarakat. Sehingga
tidak terjadi permasalahan yang berarti antara penyelenggara dengan masyarakat yang notabene ini kita di bawah pemerintah begitu. Baik Pak Farid, kalau memang dikembalikan 100% artinya tidak ada jaminan ya bahwa kasus tidak keluarnya Haji Furoda ini kembali di tahun depan begitu. Artinya apakah ada kemungkinan kembali dibuka Haji Furoda begitu? Menurut kami ya saat ini adalah masa transformasi dari konvensional ke digital. Jadi pemerintah Saudi sekarang menerapkan sistem terbaru yang semua harus melalui aplikasi nusuk. Ya, nah aplikasi nusuk ini ya dia membuka beberapa kriteria haji. Ya, di luar haji khusus yang dikelola oleh pemerintah, ada juga haji B2C, ada juga haji B2G yang itu publikasikan secara legal ke seluruh dunia. Kemungkinan tahun depan ya konsepnya akan berbeda ya, entah apapun namanya, tapi itu bisa diakses melalui online. Maka kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah dan kami sebagai penyelenggara juga harus mengikuti perkembangan yang ada di Arab Saudi. Dan kita harus memahami arah kebijakan Saudi tentang penyelenggaraan ibadah haji dan visi Saudi 2030. Jangan sampai kita setiap membuat kebijakan tapi tidak sinkron dengan apa yang menjadi visi Arab Saudi itu sendiri. Sehingga bagi masyarakat di Indonesia mencoba-coba ya mencari peluang untuk bisa berangkat haji padahal itu tidak ada di sistem dan tidak sesuai dengan ketentuan. Perlu diketahui bahwa per tanggal 16 Mei kemarin itu sistem pemvisaan sudah ditutup. Ya, sekarang sudah tanggal akhir Mei. Nah, namun di 15 hari terakhir masih banyak orang yang menawarkan bahwasannya dia mengklaim bisa menguruskan visa haji. Baik Pak Farid, ini kan dalam waktu dekat ada rencana ya untuk merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Nah, Anda sendiri mungkin apa harapannya agar ke depan ini para jemaah Haji Furoda ini bisa dapat perlindungan juga begitu, seperti dengan haji reguler maupun haji khusus? Ya, yang pertama ya harapan kami perlu diketahui dari 5,4 juta ya jamaah haji yang antri di seluruh Indonesia ada sekitar 180.000 haji khusus dengan jumlah penyelenggara sekitar 720 penyelenggara ibadah haji khusus. Artinya dari kuota 8% 221.000 ya itu dibagi dengan antriannya terjadi antrian 7 sampai 8 tahun. Maka masyarakat supaya bersabar dan mengalihkan Haji Furoda ini kepada setoran haji khusus masuk ke dalam regulasi yang sekarang ada. Ya, sehingga nanti tidak terjadi uangnya ini tahun depan, padahal tahun depan jenis visanya sudah tidak ada atau regulasinya juga sudah tidak ada. Jadi setorkan ke haji khusus melalui penyelenggara resmi. Nah, harapannya penyelenggara resmi yang sekarang ini, yang ada 700 ini, bagaimana mereka juga bisa berjalan, mereka juga bisa hidup, karena perizinannya keluar dari pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Maka kami mengusulkan kepada pemerintah, ya, bagaimana mereka biar bisa jalan, tentu salah satunya bisa ada ketentuan yang mengatur tentang migrasi. Ya, migrasi itu mereka yang sudah daftar melalui haji reguler, ya, terus mereka masuk keberangkatan misalnya tahun 2026, mereka bisa migrasi ke haji khusus. Ya, dengan penambahan biaya ya tanpa mengurangi ya kewajiban dia terhadap pemerintah. Nah, ketika mereka bisa masuk ke haji khusus atau haji semi khusus yang diselenggarakan oleh penyelenggara yang berizin, penyelenggara tidak diperkenankan menerima ya visa apapun atau calon haji apapun selain menggunakan kuota yang resmi pemerintah. Sehingga di situ ada keadilan ya antara penyelenggara dengan pemerintah. Kalau sekarang kita diberikan izin oleh pemerintah bisa menjual, namun barangnya tidak ada. Ada barangnya ya, tapi itu tidak jelas seperti visa mujamalah dan produk yang sangat terbatas begitu. Baik, saya minta tanggapannya Pak Mus. Usulan migrasi mungkin bisa dialihkan ke haji khusus dan tadi yang sudah disampaikan juga oleh Pak Farid. Gimana menurut Anda? Kolaborasi ya bisa dibilang. Iya, saya kira hal seperti itu
bisa sangat memungkinkan karena memang yang harus kita lihat itu adalah memang dinamika perkembangan di Arab Saudi itu perubahannya sangat cepat, Pak. Sehingga dan ini mempunyai dampak langsung terhadap kita, negara kita, khususnya urusan haji dan umroh. Nah, kalau Pak Farid misalnya tadi mau migrasi, memang perlu ada relaksasi di undang-undang. Tapi kalau undang-undang sekarang belum memungkinkan, kenapa? Pembagiannya ketika pemerintah kita itu mendapatkan kuota resmi dari Saudi 221.000, rumus di undang-undang itu sudah ditentukan. 92% itu untuk haji reguler, 8% untuk haji khusus. Nah ini yang perlu aspirasinya beliau perlu didorong nanti di revisi undang-undang itu. Tapi saya mau bilang begini khusus untuk furoda ini. Di lapangan memang diakui atau tidak itu memang kadangkala publikasi dan iklan atau marketing yang kadangkala juga berlebihan, Pak. Berlebihannya apa? Mereka menjanjikan dengan janji yang bombastis bahwa bisa berangkat pada tahun ini tanpa antri. Nah, padahal sisi lain sebetulnya ada informasi yang kadangkala kurang tuntas. Apa itu? Juga mestinya diberikan edukasi, literasi bahwa potensi gagal berangkatnya juga 50-50 antara berangkat dan gagal. Nah, ini yang seringkali kemudian akhirnya harapan yang disampaikan oleh oknum-oknum tersebut kemudian berbeda dengan yang dialami oleh jamaah. Yang berikutnya yang lagi ramai di media sosial. Ada misalnya oknum travel atau apa yang menjadi perbincangan bahwa mereka bisa memberangkatkan furoda. Ini ramai ini. Janji nah, begitu ya? Enggak, mereka ada yang mengklaim seperti atau jamaahnya itu mempublikasi bahwa dia menggunakan visa furoda. Nah, ini perlu didalami apakah ini sekedar bahasa marketing atau betul-betul kemudian furoda yang berangkat. Padahal teman-temannya Pak Farid itu kan tidak berangkat gitu ya, travelnya. Oleh karena itu saya kira hal-hal seperti ini perlu dipantau begitu, diawasi, dan saya minta kepada pihak Kementerian Agama itu kan setiap tahun itu kan ada survei kepuasan haji yang dilakukan oleh BPS. Nah, tetapi sayangnya survei itu hanya dilakukan kepada haji reguler. Haji khusus ini kemudian tidak dipublish. Bagaimana pelayanan mereka? Makanya praktis di dalam beberapa tahun, 5 tahun terakhir lah penyelenggaraan ibadah haji itu, survei-survei bagaimana pelayanan jamaah haji khusus itu tidak terekspos. Artinya ini kan bukan untuk mencari kelemahan ya, bukan untuk mencari, justru untuk meningkatkan kualitas. Seperti halnya kita hari ini haji reguler, ya kita yang kurang kita sampaikan kepada pemerintah, kita kritik, tapi bukan untuk mengkambing hitamkan salah satu pihak, tapi dalam rangka perbaikan. Karena ini kan haji itu adalah agenda kolosal, Pak. Agenda negara yang membawa migrasi 221.000 orang. Iya, betul. Atau mungkin karena biasanya mereka yang menggunakan furoda ini sudah berangkat haji sebelumnya dan ini hanya untuk yang berikutnya begitu, makanya kan dibilang 50-50, mereka sebenarnya nggak apa-apa karena sebelumnya sudah pernah jalan. Tidak juga. Bahkan kadang-kala itu ada orang yang sudah berhaji, misalnya dia sukses begitu ya, orang tuanya belum berhaji. Tentu sebagai anak yang baik, anak yang soleh begitu ya, ingin kemudian orang tuanya atau orang tercintanya itu berhaji dengan fasilitas yang bagus, yang sangat bagus, yang kemudian dia juga karena bisa menilai umur begitu ya, umur dan seterusnya. Jadi tidak mesti kemudian mereka yang berangkat haji itu lebih dari 1 kali. Justru kadang-kala yang banyak furoda itu adalah mereka yang pasti yang berpunya, yang the have gitu ya, atau pejabat, Pak. Sehingga kemudian tidak public figure. Nah, makanya kalau mereka kemudian tidak kemudian ramai memunculkan diri, mengekspos bahwa kami gagal, karena kan repot. Mereka sudah walimatus safar, mereka sudah pamitan di kantor, ternyata gagal berangkat. Udah bikin selamatan. Udah bikin selamatan dan kemudian ini juga menjadi bagi mereka seperti tanda petik ada persoalan jadi sosial juga. Gengsi sosial yang kemudian tercederai. Pak Mus, tapi gini, kalau nanti misalnya lah lebih detail diatur nih soal haji furoda ini dalam undang-undang yang baru nanti begitu, apakah juga ada batasan-batasan tertentu? Misalnya untuk rate-nya apakah juga diatur sebaiknya atau menurut Anda bagaimana? Saya kira menyeluruh saja sebagaimana haji reguler, haji khusus begitu. Itu kan ada. Misalnya soal harga di haji khusus itu kan di aturannya kan minimal 4.000 US dollar. Tapi ada yang misalnya ambil lebih dari itu. Boleh. Asal kemudian per 250 jamaah ada dokter. Kemudian tidak boleh kurang dari 45 jamaah. Kalau kurang dari itu digabung, di merger dengan travel lain. Nah, dan itu jelas, Mbak, ininya. Nah, di furoda itu kan
harganya selangit tapi tidak tahu pelayanannya seperti apa, standarnya. Nah, apakah itu nanti akan dikontrol sebaiknya? Saya kira penting untuk dikontrol. Artinya begini, teman-temannya Pak Farid travel ini juga aman, terlindungi juga, dan terutama jamaah yang kemudian punya ekspektasi yang sangat tinggi terhadap Haji Furoda ini. Untuk batasan pengeluaran visa haji juga akan ditentukan? Nah, kalau visa kembali kemudian diplomasi kita kepada Arab Saudi. Karena untuk Furoda ini kan berbeda dengan reguler dan haji khusus. Ya, jangan sampai nanti mengurangi kuota reguler. Betul. Kan begitu ya. Makanya ini memang Haji Furoda itu kan sangat spekulatif. Artinya apa? Dia keluarnya itu di ujung-ujung, di akhir Dzulqa'dah atau di awal-awal sekali. Makanya deg-degan nunggunya ya Pak ya. Nah, karena itu saya mau cerita Mas Philip. Ada salah satu pejabat negara yang juga mengelola beririsan dengan haji, yang pernah tahun 2023 itu istrinya mau berangkat menggunakan Haji Furoda, itu visanya baru terbit 3 jam sebelum penerbangan. Waduh. Untungnya nginepnya di bandara. Untungnya memang udah standby di bandara gitu ya. Gitu ya. Nah, maksud saya supaya kalau kita lihat misalnya katakanlah undang-undang perlindungan konsumen ya. Ini kan juga karena B2 customer. Maka saya kira harus ada keberimbangan antara informasi yang kemudian menjanjikan berangkat tahun ini langsung berangkat tanpa antri, tapi kemudian juga diberitahu bahwa ada resiko gagal berangkat. Betul. Nah, ini yang kemudian, dan saya mengusulkan 3 untuk tahun ini. Saya mengusulkan 3 hal kepada mereka-mereka yang gagal dan kemudian travel. Yang pertama adalah tadi refund, pengembalian biaya. Nah, kalau full atau tidak full nanti saya kira bisa intinya musyawarah, kesepakatan mereka. Kalau ada perjanjian merujuk kepada perjanjian. Yang kedua itu adalah reschedule, artinya dijadwal ulang tahun depan, tapi ada pertanyaan, apakah dijamin berangkat? Atau Furoda ada apa nggak tahun depan? Dan yang ketiga didaftarkan ke haji khusus. Nah, satu hal saya kira Komnas Haji itu kan juga membuka kanal aduan, Pak, termasuk untuk Haji Furoda. Saya siap memfasilitasi Pak Farid, Komnas Haji, antara travel dengan jamaah barangkali kita bisa jadi juru runding untuk mencari win-win solution. Oke, mungkin sedikit saja terakhir Pak Farid. Kalau nanti diatur juga nih soal tarif atau biaya perjalanan Haji Furoda sendiri, apakah Anda mungkin tidak keberatan atau lebih baiknya memang seperti itu supaya semua terkontrol begitu, terawasi dan jemaah aman terlindungi? Ya, kami menyambut baik apa yang menjadi usulan Pak Mus dan teman-teman ya. Bagi kami secara prinsip bagaimana kita menjamin kepastian dan keamanan terhadap jamaah, ya, bahwasannya mereka pasti mendapatkan visa untuk tahun depan. Adapun kaitan dengan harga yang diatur oleh pemerintah itu kaitannya dengan standar pelayanan minimal. Tentu setiap penyelenggara mempunyai harga yang berbeda-beda kaitannya dengan fasilitas. Tapi memang perlu ada batas atas dengan batas bawah. Yang permasalahan batas atas tidak ada masalah karena itu nanti bisa di cover. Tapi yang batas bawah ini kadang-kadang orang-orang iklan ya yang angkanya tidak sesuai dengan kenyataan. Hanya mereka mau tarik dana dari masyarakat yang penting terkumpul di travel tersebut. Namun begitu ada hal-hal yang memang sudah tidak masuk ya tidak diberangkatkan. Bahkan yang diberangkatkan cuma setengah. Nah, ini kerap kali terjadi. Memang perlu juga ada fungsi dalam rangka mengkontrol para penyelenggara ini agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ini juga kadang-kadang masyarakat selalu hanya melihat, oh murah, haji tanpa antri murah. Sedangkan untuk pengelolaan visa dan masairnya saja itu tidak cukup. Ya, apalagi untuk beli tiket. Sehingga begitu ada permasalahan seperti ini ditabrakin. Ya seolah-olah memang Haji Furoda ini gagal. Haji Furoda ini bermasalah. Padahal masyarakat juga membayarnya kadang-kadang tidak sesuai. Memang angkanya terlalu tinggi bagi masyarakat, bukan masyarakat biasa yang mampu untuk berangkat ibadah Haji Furoda begitu. Baik, terima kasih banyak Pak Farid. Pak Mus, ini Pak Farid dan Pak Mus ya. Perlu jadi perhatian calon jemaah haji di tahun-tahun berikutnya ya. Yang mungkin kadang-kadang orang awam nggak tahu nih visa apa sih sebetulnya yang diterima gitu. Dia hanya tergiur promo, kemudian ternyata visa ziarah atau visa bukan haji begitu loh. Bahkan jangan sampai ilegal begitu ya masuk ke sana. Akhirnya tidak resmi di sananya, tidak bisa menjalankan ibadah haji. Terima kasih banyak para narasumber kita. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, di Apa Kabar Indonesia Pagi segmen selanjutnya kita juga akan lihat ya bagaimana update terkini dari 14 orang tewas dan 8 orang tertimbun runtuhan batu di lokasi tambang batu Gunung Kuda Desa Cipanas di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sesaat lagi.
Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, 14 orang tewas tertimbun runtuhan batu di lokasi tambang batu Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukun Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ya, inilah detik-detik terjadinya longsoran batu di lokasi tambang batu Gunung Kuda. Para pekerja tambang tak sempat berlari menyelamatkan diri, serta sejumlah alat berat dan truk pun ikut tertimbun longsor. Satu persatu korban dievakuasi, namun nyawanya tidak tertolong. Korban dilarikan ke Rumah Sakit RS Arja Winangun Cirebon. 7 jenazah berhasil diidentifikasi dan 1 masih belum diketahui identitasnya. Longsor di lokasi tambang batu Gunung Kuda ini sudah beberapa kali terjadi. Sebelumnya insiden longsor juga terjadi pada bulan Februari lalu. Ya, pemirsa, longsor susulan terjadi di lokasi tambang di Cirebon, Jawa Barat pada Jumat malam. Suara gemuruh longsor susulan ini sempat mengejutkan para petugas gabungan di sekitar lokasi. Suara gemuruh longsor susulan ini sempat mengejutkan para petugas gabungan evakuasi yang tengah berada di sekitar lokasi tambang Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Suara gemuruh longsoran ini terjadi beberapa kali di tengah gelapnya malam. Beruntung saat longsoran susulan terjadi, petugas sudah menghentikan sementara proses pencarian korban dengan menarik sejumlah eskavator yang digunakan untuk mengangkat bebatuan dari lokasi kejadian. Dengan adanya beberapa kali longsoran susulan ini, petugas gabungan akan kembali melakukan mitigasi terlebih dahulu di lokasi longsoran untuk memastikan kondisi keamanan untuk upaya lanjutan pencarian korban yang diperkirakan sebanyak 8 orang masih tertimbun. Ya, untuk mengetahui bagaimana update dari lokasi longsor dan juga para korban, sudah ada rekan-rekan kami di sana, Putri, dan juga pemirsa, ada Siena Damayana yang berada di lokasi longsor dan Faisal Rinaldi. Oh, ada Faisal Rinaldi di lokasi longsor, ada juga Prita Zega yang berada di Rumah Sakit Arja Winangun. Selamat pagi rekan-rekan, kita ke Rinaldi terlebih dahulu. Rinaldi, bagaimana kondisi terkini setelah terjadinya longsor susulan malam tadi? Ya, baik, selamat pagi Philip, Putri, dan juga pemirsa. Untuk kondisi terkini di TKP saat ini kami memantau untuk proses evakuasi lanjutan sudah dimulai. Di mana proses evakuasi ini, Philip, Putri, dan juga pemirsa, sudah dimulai sekitar pukul 7 pagi tadi. Kami akan menunjukkan, Putri, Philip, kepada Anda bagaimana situasi terkini di saat ini yang memang di belakang kami sebelah sana. Proses evakuasi dari sejumlah korban yang hingga saat ini belum ditemukan masih dijalankan, di mana tim personil gabungan dari TNI Polri, kemudian juga Basarnas, BPBD memang melakukan evakuasi lanjutan pada hari ini untuk bisa menemukan sejumlah korban yang sampai dengan hari ini belum ditemukan. Informasinya, Putri, Philip, bahwa untuk saat ini masih ada sekitar 8 korban jiwa lagi yang hingga saat ini masih dilakukan pencarian. Di mana sebelumnya jika pada kemarin sudah ditemukan atau sebanyak 14 korban jiwa dinyatakan meninggal dunia atas ditemukannya pada proses evakuasi di hari kemarin. Nah, untuk hari ini Anda bisa lihat seperti yang di layar kaca Anda, ini merupakan sisa-sisa truk atas insiden insiden longsor maksud kami yang berada di kawasan pertambangan Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terjadi sekitar pukul 10 pagi kemarin. Nah, kemudian Philip, Putri, dan juga pemirsa, untuk membahas proses evakuasi hari ini, kami akan berbincang sedikit dengan para tim personil gabungan, yakni yang dipimpin langsung oleh Komandan Kodim 0620 Kabupaten Cirebon dengan Letnan Kolonel Infanteri Muhammad Yusron. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas. Ya. Pak Danim, mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu, Pak, untuk proses evakuasi hari kedua ya hari ini ya. Oke, bagaimana, Pak? Izin menjelaskan terkait dengan proses evakuasi hari kedua. Kemarin saya sendiri, Dandim 0620 beserta Forkopimda, baik itu dari provinsi dan juga Forkopimda dari kabupaten, telah berkoordinasi dan juga menetapkan SK Bupati bahwa kami selaku Dandim 0620 sebagai IC Commander yang mengkoordinir kegiatan pencarian korban daripada pekerja tanah longsor ini.
khususnya di Gunung Kuda, Mas. Untuk hari ini atau hari kedua, informasi ada 8 lagi ya Pak, yang belum ditemukan. Ini ada berapa personil Pak yang dikerahkan Pak? Baik, untuk personil yang ada ataupun yang dikerahkan itu ada kurang lebih 400 orang, di mana terdiri dari TNI, TNI sendiri ada dari Kodim, dari Lanal, juga dari Batalion, termasuk juga dari Polisi, dari Polres, Brimob, termasuk juga ada dari Basarnas, BPBD, Tagana, dan juga relawan, Mas. Kurang lebih total 400 orang setelah kita data tadi. Dan pagi tadi sudah kita apelkan pengecekan, kita berikan arahan untuk pelaksanaan kegiatan kita di pagi hari ini. Terkait dengan alat yang digunakan Pak, ini ada sekitar 4 atau 5 betul ya? Totalnya saat ini kurang lebih 7, karena untuk begonya ada 6 dan 1 bulldozer untuk mendorong itu ada 1 itu dari Indosemen. Kemarin kita sudah koordinasikan untuk diperbantukan dalam proses evakuasi pencarian korban. Baik Pak, terima kasih Pak Dandim. Pak Danrem izin Pak, mungkin nanti kita lanjutkan lagi pengobrolannya, yang mungkin proses evakuasi nanti akan dilanjutkan, dan semoga hari ini seluruh korban bisa ditemukan. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak. Ya, Putri, Philip, dan juga pemirsa, memang tadi perbincangan kami dengan Komandan Kodim 0620 Kabupaten Cirebon terkait dengan proses evakuasi hari ini, di mana sekitar 400 personil yang memang dikerahkan pada hari ini untuk bisa menemukan. Nah, kita akan mencoba berbincang sedikit lagi dengan Danrem betul untuk proses evakuasi hari ini. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas. Ya. Mungkin untuk hari ini Pak, dan juga kemarin sudah 2 hari proses pencarian ini dilakukan. Kendalanya apa sih Pak? Kendalanya apa aja sih Pak? Kendalanya memang seperti kita lihat di lokasi ini kan bukan hanya terdiri dari bukit yang hanya berdiri dari tanah ataupun pasir, tapi ada bebatuan yang kemungkinannya bisa menimbulkan longsor-longsor susulan. Ini yang kita perlu asesmen dengan baik, sehingga bisa meminimalisir korban dalam penyelamatan ataupun evakuasi selanjutnya. Betul Mas. Untuk di titik ini sendiri, proses pencarian apakah dilakukan atau dipusatkan dengan 1 titik saja atau bagaimana Pak? Rencana dari rekan-rekan Basarnas di bawah IC Commander Dandim ini dibagi 2 titik, ada sisi timur dan sisi barat. Nah, mudah-mudahan dengan 2 titik tersebut ini bisa meminimalisir longsor susulan, kemudian juga bisa memaksimalkan pencarian korban yang masih diperkirakan sekitar 8 orang berdasarkan hasil dari informasi dari masyarakat. Terima kasih Pak Danrem Pak. Terima kasih sekali lagi, selamat kembali petugas. Ya, Philip, Putri, dan juga pemirsa, demikian tadi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Dandim dan juga Danrem terkait dengan proses evakuasi hari ini. Untuk sementara demikian kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, Faisal Rinaldi mengabarkan langsung dari lokasi tebing longsor Cirebon, Jawa Barat. Sekarang kita akan pantau bagaimana kondisi korban di Rumah Sakit Arya Winangun, Cirebon. Prita, bagaimana kondisi korban saat ini? Ya Putri dan juga Philip, untuk di RSUD Arja Winangun sendiri ini merupakan salah satu rumah sakit untuk menampung jenazah korban jiwa atas insiden longsor tambang batu Gunung Kuda, di mana memang pada tadi malam ini sekitar pukul 11 sampai 12.30 waktu Indonesia Barat ini sudah dilakukan penyerahan 13 jenazah kepada keluarga korban, di mana memang kemarin penyerahan jenazah ini dilakukan langsung oleh Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni begitu. Dan kemarin disampaikan bahwa untuk 13 jenazah ini memang langsung dimakamkan dan juga beberapa dimakamkan hari ini ketika kami tanyakan kepada pihak keluarga. Kemarin ada ambulans-ambulans, 15 ambulans dan juga pihak kepolisian yang mengawal untuk mengantarkan jenazah ke kediaman ataupun juga ke pemakaman masing-masing. Dan untuk saat ini sendiri Putri, ini tidak ada korban luka di sini, di mana ini hanya untuk menampung ataupun mengevakuasi para korban jenazah. Untuk korban lukanya sendiri ini sedang mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Sumber Hurip dan juga Sumber Waras. Demikian, kembali ke Anda Putri.
Baik, terima kasih Prita Zega dari RSUD Arjawinangun. Sebelumnya ada Faisal Rinaldi dari lokasi tebing longsor Cirebon, Jawa Barat. Dan laporan dari rekan-rekan kami tadi, pemirsa, sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya punya pantun, Ko Philip matanya sipit, cakep, paling doyan makan kelapa. Cakep. Sudah waktunya kami pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.